Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Kalam, Kupas Alkitab Selasa Malam. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus, pasal yang kedua, dengan fokus kita di ayat yang ke-20. 2 Petrus, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Tema yang saya berikan renungan pada malam hari ini adalah hidup selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh sangat mengerikan apabila kita mendapati orang yang dahulunya adalah orang Kristen, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama dimenangkan di dalam Tuhan, terlibat aktif di dalam pekerjaan Tuhan, lalu kemudian pada akhirnya mereka berbalik, meninggalkan Tuhan, dan beralih kepada dunia ini. Dan kita kadang juga mendapati orang-orang yang demikian malah menjadi pengajar ajaran-ajaran yang lain. Dan bahkan apa yang diajarkan seringkali mungkin juga menghina kekristenan. Bapak Ibu, itulah yang juga diperingatkan kepada jemaat, di mana Rasul Petrus menuliskan surat penggembalaan ini. Surat Rasul Petrus ini merupakan surat edaran, surat penggembalaan bagi jemaat pada saat itu yang sedang bertumbuh imannya. Mereka sungguh sangat membutuhkan penggembalaan, arahan, dan juga nasihat-nasihat. Dan di sini Rasul Petrus melalui suratnya yang kedua memberikan nasihat kepada jemaat agar mereka mewaspadai guru-guru palsu yang dahulu merupakan sesama pengikut Tuhan, sesama anak-anak Tuhan. Sekarang mereka beralih dari kekristenan kepada ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Dan mereka, guru-guru palsu itu, berusaha untuk mengumpulkan para pengikut, berusaha mencari masa untuk mereka boleh dipengaruhi, dan akhirnya menjadi pengikut-pengikut guru-guru palsu itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Petrus mengatakan bahwa mereka, guru-guru palsu itu jauh lebih buruk keadaannya daripada sebelum mereka menjadi anak Tuhan. Maksudnya lebih buruk adalah, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan sebelum diubahkan hatinya untuk menjadi pengikut Kristus adalah anak-anak yang tinggal di dalam kegelapan. Anak-anak yang dahulu tinggal di dalam kegelapan, kemudian dipanggil menjadi anak Tuhan, tinggal di dalam terang Kristus. Nah, sekarang mereka meninggalkan ajaran Tuhan, meninggalkan terang Kristus itu, dan pada akhirnya kembali kepada kegelapan. Namun yang terjadi adalah mereka kondisinya jauh lebih buruk daripada kondisi mereka yang dahulu di dalam kegelapan. Karena mereka dahulu sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian mereka mencari celah-celah untuk menjatuhkan kebenaran itu, dan mereka berusaha untuk mempengaruhi orang percaya agar ikut menjadi bagian di dalam ajarannya tersebut. Bukankah itu kejahatan kuadrat, Bapak Ibu? Kejahatan berkali-kali lipat. Makanya nggak heran, Bapak Ibu, Rasul Petrus menyebutkan bahwa kondisi mereka jauh lebih buruk daripada kondisi semula. Seperti apa yang kita baca di ayat yang ke-20 tadi. Inilah yang perlu diwaspadai, Bapak Ibu. Dan mungkin pernah kita mendapati orang-orang yang dahulu rajin pelayanan, mengikut Tuhan, namun sekarang meninggalkan kekristenan, beralih kepada ajaran-ajaran di dunia ini. Mereka mungkin orang-orang yang kecewa, mereka orang-orang yang sakit hati, lalu kemudian berusaha menjelek-jelekkan orang Kristen, menjelek-jelekkan ajaran Kristus. Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendapati orang-orang yang demikian. Mereka berupaya untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang lain di luar kekristenan, di luar firman Tuhan.
Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang mungkin praktis, aplikatif, dan enak didengarkan oleh telinga. Ajaran yang bernada motivasi atau mungkin ajaran-ajaran yang bernada positivisme berusaha mengajarkan yang baik, tetapi belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Keberadaan guru-guru palsu ini, Bapak Ibu, bisa jadi berasal dari dalam tubuh orang percaya, bukan di luar. Kalau mungkin orang-orang di luar kekristenan, kita bisa langsung mengidentifikasi keberadaan mereka, ajaran mereka seperti apa. Karena kita tahu standing point kita berbeda dengan mereka. Kita tahu cara berpikirnya berbeda dengan kekristenan, maka kita bisa langsung ngerti apa yang salah, apa yang benar dari ajaran itu. Namun apabila guru-guru palsu itu berasal daripada orang percaya yang dahulu adalah orang Kristen, mungkin kita bisa terkecoh, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa terlarut dan ikut arus. Bisa jadi mereka menyelewengkan ajaran Kristus. Kita mendengarkan seakan-akan itu ajaran yang menarik untuk diperhatikan karena membawa nama-nama Tuhan. Namun ketika kita perhatikan, ternyata hal itu sungguh jauh dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Mari kita semakin peka dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan pembacaan firman Tuhan secara mendetail dan mendalam. Mari kita terus hidup selaras dengan firman Tuhan untuk dapat membedakan ajaran palsu dan ajaran yang sungguh berasal daripada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun setelah ia selesai dibaptis. Roh Allah membawanya ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan pada waktu Yesus berpuasa setelah 40 hari 40 malam, iblis datang mendekat mencobai Yesus. Dan bagaimana cara Yesus untuk mengalahkan pencobaan itu? Yesus mengalahkan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Kendati iblis juga berusaha mencoba Yesus dengan mengutip ayat firman Tuhan yang seolah-olah itu adalah kebenaran, tapi Yesus tahu itu adalah hal yang menyesatkan. Dan Yesus menjawab lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar dihidupi. Di pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus menghardik iblis dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan seketika itu juga iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius 4 ayat 10-11. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Penyesat-penyesat itu berusaha mengelabui kita dengan ajaran-ajaran yang seakan-akan serupa dengan kebenaran firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang enak didengarkan oleh telinga. Ajaran-ajaran yang mudah sekali untuk melakukan. Mungkin ajaran-ajaran yang juga sangat memotivasi hidup kita, menyegarkan hanya sesaat. Bapak Ibu, mari kita lebih peka lagi terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Kita menyadari Bapak Ibu, di era keterbukaan media sosial sekarang ini, banyak sekali akses ajaran yang bisa kita dapatkan melalui YouTube. Sekarang ini banyak sekali webinar-webinar kekristenan atau membahas mengenai doktrin-doktrin. Itu terbuka sangat lebar sekali. Gereja interdenominasi dan juga ajaran-ajaran yang lain juga dibahas lewat media sosial dan lewat YouTube. Kita perlu filter, Bapak Ibu. Kita perlu mengawasi setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Apakah yang kita dapatkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah semua yang kita dengarkan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mohon hikmat dari Tuhan
pimpinan dari Tuhan, agar kita dapat terus hidup selaras dengan firman Tuhan. Mari kita juga terus perteguh hati dan pikiran kita, agar kita lebih lagi mencintai Tuhan, melekat kepadanya, berbuah banyak di dalam Dia, dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari ya Tuhan, banyak sekali akses pengajaran yang bisa kami dapatkan hari-hari ini. Ya Tuhan, di atas semuanya itu berikan kami hikmat untuk kami boleh membedakan mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mana yang tidak sesuai. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk kami dapat memilih dan memilah pengajaran-pengajaran di internet yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan jangan biarkan kami terpengaruh oleh ajaran-ajaran tersebut dan pada akhirnya membawa kami jauh daripada Tuhan. Ajaran yang sepertinya menyenangkan, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan dan berikan kami hikmat untuk kami boleh mengakses ajaran yang baik, yang berguna, yang sempurna, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Jika Anda terberkati, silakan bagikan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.